Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari modul 4 tentang manajemen dan keamanan jaringan, di mana saya akan merancang sistem jaringan yang menurut saya ideal untuk diterapkan di SMP Negeri 2 Pangkajenet. Nah, ini adalah rancangan yang akan saya buat, di mana saya menambahkan mikrotik untuk melakukan manajemen bandwidth serta memberikan perlindungan terhadap jaringan internet di lingkungan sekolah. Untuk jaringan LAN, saya mengalokasikan 2 Mbps untuk PC kepala sekolah, 2 Mbps untuk PC di tata usaha, 2 Mbps untuk PC di perpustakaan, serta 4 Mbps untuk PC di lab komputer. Sedangkan untuk jaringan hotspot akan dibuat profil-profil user yang memberikan bandwidth sesuai dengan kepentingan masing-masing personil di lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan konfigurasi mikrotik secara virtual karena memang belum ada perangkat router board, sehingga saya hanya memanfaatkan VirtualBox untuk menjalankan mikrotik OS. Kemudian melalui Winbox dilakukan manajemen bandwidth dan keamanan jaringan. Kita pilih MAC address-nya, kemudian connect. Jadi untuk interface ke mikrotik itu kita atur 3 header ya. Jadi header pertama untuk terhubung dengan modem IndiHome, kemudian header 2 untuk terhubung dengan jaringan LAN, dan header 3 untuk menghubungkan dengan jaringan hotspot. Masing-masing header itu dibuat DHCP, yang untuk header 1 itu untuk tersambung ke modem IndiHome sebagai penyedia layanan internet yang dikonfigurasi melalui DHCP client untuk memperoleh IP publik dari IndiHome dan dapat terkoneksi ke internet. Ini statusnya sudah bound ya. Jadi mungkin kita langsung buka terminalnya untuk melakukan tes koneksi ke jaringan internet melalui ping ke IP dari Google. Nah, ini sudah terkoneksi, artinya mikrotik sudah memperoleh alamat IP publik untuk terkoneksi ke internet. Selanjutnya untuk header 2 itu saya buat 192.168.561 untuk terhubung dengan jaringan LAN yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk header 3 kita atur dengan IP 192.168.10.1 untuk menghubungkan dengan jaringan hotspot. Manajemen bandwidth untuk jaringan LAN. Jadi IP untuk Ethernet 2 kan 192.168.5.1. Jadi kita lakukan tes koneksi dahulu apakah kliennya sudah memperoleh IP dari Ethernet 2. Ini sudah ada, ini sudah terkoneksi. Selain itu kita juga tes koneksi ke jaringan internet. Baik, kita langsung untuk mengatur bandwidthnya melalui menu queue. Kita gunakan simple queue, kemudian mengatur total bandwidthnya itu digunakan 10 Mbps. Kemudian untuk PC kepala sekolah itu 2 Mbps dengan IP 200. Kemudian untuk PC di laboratorium komputer itu digunakan range IP dengan prefix 25. Jadi ada maksimal limitnya itu 4 Mbps. Kemudian PC di perpus itu IP 202 untuk 2 Mbps. Kemudian PC TU juga diatur 2 Mbps menggunakan IP 201. Jadi ini semua jaringan LAN yang sudah diatur bandwidthnya. Nah, selanjutnya bandwidth untuk hotspot, di mana header 3 itu menggunakan IP 10.1. Jadi kita bisa langsung buka browser saja, kemudian memasukkan IP tersebut, dan jika sudah tampil halaman login berarti kliennya sudah terkoneksi ke mikrotik.
kita atur hotspotnya di menu IP, kemudian pilih hotspot. Ini kita buat sebelum kita buat usernya, kita buat dulu profil usernya mulai dari guru, kemudian dibuat batasan limit rate-nya 2 Mbps, kemudian oke. Kemudian untuk kepala sekolah juga rate limitnya itu 1 Mbps, kemudian untuk perpustakaan itu 1 Mbps. Untuk siswa kita buat 512 kbps saja. Kemudian untuk tata usaha digunakan 2 Mbps. Baik, ini adalah user yang sudah dibuat berdasarkan profil yang ada. Kita coba tambahkan satu lagi untuk user guru ya. Jadi misalkan namanya Irma, kemudian masukkan password. Jangan lupa untuk menambahkan ke profil yang sesuai, yaitu guru. Kemudian apply. Oke. Jadi sudah ada user Irma dengan profil guru. Kemudian bisa kita lihat langsung di queue itu terbentuk sendiri bandwidth, manajemen bandwidth yang telah dibuat. Kemudian kita bisa melakukan tes untuk user guru yang sudah dibuat, yaitu Irma. Kita masukkan user loginnya, kemudian passwordnya, dan sudah bisa login. Baik, ini sudah berhasil. Nah, bisa kita lihat juga untuk bagian activity itu karena memang hanya satu yang saya loginkan, sehingga hanya Irma yang terbaca sebagai active user. Untuk command jaringan itu kita ubah password untuk mikrotiknya, karena ini settingan untuk pertama, jadi sebaiknya diubah. Kita login dulu tanpa password. Oke, kemudian pilih menu sistem, user, kemudian pilihan password dan masukkan password. Nah, setelah ini kita coba untuk login kembali. Kita coba saja kosongkan passwordnya dulu ya. Jadi passwordnya tertolak. Kemudian kita masukkan password berdasarkan yang sudah diatur, connect. Baik, konfigurasi untuk firewallnya kita bisa pilih pada menu IP, kemudian pilihan firewall. Jadi kita akan membuat drop atau tolak akses, mulai dari tolak akses untuk melakukan tes koneksi ping ke IP mikrotik. Ya, kita gunakan chainnya input. Kemudian untuk destination address-nya masukkan IP dari mikrotik, kemudian protokolnya ICMP. Apply. Baik, kita disablekan dulu sebelum diblok supaya melihat hasil bloknya. Kita tes koneksi ke IP mikrotik. Ulang kembali ya. Nah, ini berhasil. Baik, kita coba untuk enable. Kita terapkan akses drop aksesnya, kemudian lakukan tes koneksi dan berhasil bloknya. Blok untuk byte untuk paketnya sudah muncul. Kemudian yang kedua, kita blok akses untuk melakukan remote melalui command lain pada mikrotik. Jadi chainnya juga kita atur input, kemudian destination address-nya dengan IP yang ada pada mikrotik menggunakan protokol TCP.
kita atur portnya untuk SSH 22 dan untuk telnet 23. Coba disable untuk blok telnetnya dulu, kemudian lakukan perintah dari klien untuk remote ke IP MikroTik telnet 192.168.51. Dan ini bisa ya, jadi jika dimasukkan user dan passwordnya, ini bisa di remote masuk. Nah, untuk memblok kita enable kembali, kemudian kembali untuk mencoba melakukan perintah telnet dari klien. Karena sudah tidak bisa berhasil, proses bloknya sudah berhasil, sudah juga muncul byte untuk paket yang tertolak. Kemudian yang firewall yang terakhir, kita bisa tutup akses, karena melalui IP pada MikroTik kita bisa langsung melakukan konfigurasi lewat browser. Jadi kita juga bisa menutup melalui chain input juga. Kemudian IP-nya ini ada pada protokol 80 ya untuk Webfik. Kita disable, kemudian coba untuk masuk. Nah, ini berarti semua pengguna hanya dengan mengetahui IP dari MikroTik bisa langsung melakukan konfigurasi lewat Webfik. Jadi kita harus blok untuk Webfiknya supaya tidak ada pengguna yang berusaha untuk masuk dan merusak sistem jaringan. Oke, enable. Saya coba kembali untuk mengakses. Ini sudah tidak bisa, berarti proses bloknya berhasil. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.